Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-37. Kitab Yeremia pasal 37 dengan perikop Raja Sedekia meminta petunjuk kepada Yeremia. Yeremia dipenjarakan dan Sedekia memindahkan tempat Yeremia dikurung. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik ia, baik pegawai-pegawainya, maupun rakyat negeri itu, tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Yukhal bin Selemia dan Imam Zefanya bin Maasea kepada Yeremia untuk meminta, "Berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita." Adapun pada waktu itu, Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Firaun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk. Harus kamu katakan begini: lihat tentara Firaun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan: janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api." Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin,
dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim? dan sekalipun Yeremia menjawab, Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim. tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu, dan lama Yeremia tinggal di sana. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, Adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia. Ada. Lagi katanya, Bunyinya, engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai Tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Jangan kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan. Nanti aku mati di sana. Raja Zedekia memberi perintah. Lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti, sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-37. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang dua jenis ketakutan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 37 ayat 17, 18 dan ayat yang ke-20 dengan bunyi nas. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, Adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, Ada. Lagi katanya, bunyinya, Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Sekarang dengarkanlah, hai Tuanku Raja, biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan, nanti aku mati di sana. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja
halaman 262 alinea pertama sampai halaman 263, terang kecil ini menjelaskan. Pada tahun ke-9 pemerintahan Sedekia, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem dan mengepung kota itu, berdasarkan kitab 2 Raja-Raja 25 ayat yang pertama. Dalam pandangan, Yehuda sudah tidak mempunyai pengharapan. Orang-orang Mesir berusaha datang hendak membebaskan kota yang terkepung itu, dan orang-orang Kasdim atau orang-orang Kaldea dalam upaya supaya orang-orang Mesir itu pulang untuk sementara waktu meninggalkan pengepungan terhadap ibu kota Yehuda. Harapan seakan timbul kembali di hati Sedekia. Lalu ia mengirim seorang utusan kepada Yeremia yang memohon kepadanya supaya berdoa kepada Allah demi keselamatan bangsa Israel. Tapi jawaban Nabi yang menakutkan bagi raja ialah bahwa orang-orang Kasdim akan datang kembali dan membinasakan kota itu. Keputusan ilahi telah lebih dahulu keluar. Bangsa yang tegar tengkuk itu tidak dapat lagi mencegah hukuman ilahi. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri," kata Tuhan memberi amaran kepada umatnya. Orang-orang Kasdim tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kala segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 37 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Sahabat-sahabatku, sisa orang Yehuda akan dibawa sebagai tawanan untuk belajar dari musuh pelajaran-pelajaran yang mereka tidak mau pelajari dalam kesempatan yang lebih menyenangkan. Dari pernyataan pengawal yang kudus ini, tidak ada lagi bujukan. Di antara orang-orang yang benar yang tetap berada di Yerusalem, kepada siapa rencana ilahi telah dijelaskan, ada beberapa orang yang berketetapan untuk menyimpan tabut perjanjian kudus yang berisi loh-loh batu yang di dalamnya terdapat 10 perintah Allah, supaya tidak akan jatuh ke tangan orang-orang yang bengis itu. Ini mereka lakukan dengan menangis dan bersedih. Mereka menyembunyikan tabut itu di dalam sebuah gua, di mana tabut itu tersembunyi dari orang-orang Israel dan Yehuda oleh karena dosa mereka, dan tidak lagi akan dikembalikan kepada mereka. Tabut yang kudus itu pun telah disembunyikan, dan tabut itu tidak akan terganggu selama ia disembunyikan. Bertahun-tahun lamanya, Yeremia berdiri di hadapan orang banyak itu sebagai seorang saksi Allah yang setia. Dan kini, ketika kota yang malang itu sudah hendak jatuh ke tangan orang kafir, Yeremia menganggap pekerjaannya telah selesai dan berusaha untuk pergi dari sana. Tetapi ia dicegah oleh salah satu anak daripada para nabi palsu yang melaporkan bahwa Yeremia hendak bergabung dengan bangsa Babel, kepada siapa ia berulang-ulang mendesak orang-orang Yehuda supaya menyerah. Nabi Yeremia menyangkal tuduhan palsu itu, tetapi para pemuka menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, berdasarkan Yeremia 37 ayat 15. Pengharapan yang tadinya telah timbul di hati para pemuka dan orang banyak ketika tentara Nebukadnezar beralih ke selatan untuk menghadapi orang-orang Mesir segera tercampak ke atas tanah. Sebab firman Allah ialah, "Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun Raja Mesir. Kekuatan Mesir hanyalah seperti bambu yang patah. Semua penduduk Mesir," Ilham menyatakan, "akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel. Aku akan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku memberikan pedangku dalam tangan Raja Babel dan mengacungkannya melawan tanah Mesir. Berdasarkan terang besar Alkitab Yehezkiel 29 ayat 3, ayat 6, dan Yehezkiel 30 ayat 25 dan 26. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sementara para pemuka Yehuda dengan sia-sia masih mengharapkan pertolongan dari Mesir, Raja Sedekia dengan perasaan gelisah memikirkan Nabi Allah yang telah dimasukkan ke dalam penjara. Setelah beberapa hari lamanya, Raja Sedekia menyuruh supaya Nabi Allah itu diambil, dan dengan diam-diam ia bertanya kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Dan bunyinya adalah, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Sedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang, dengarkanlah, hai Tuanku Raja. Biarkan permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah Panitra Yonatan. Nanti aku mati di sana." Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 37 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, dengan pernyataan Yeremia ini, Raja Sedekia akhirnya memberi perintah supaya mereka menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Berdasarkan ayat yang ke-21 Yeremia 37. Sahabat-sahabatku, Raja Sedekia tidak berani terang-terangan mengaku percaya kepada Yeremia, walaupun ketakutan mendesaknya untuk mencari keterangan pribadi daripadanya. Namun Sedekia terlalu lemah untuk menentang penolakan keras daripada para pemukanya dan orang banyak untuk menyerah kepada kehendak Allah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, sahabat firman, ada dua pribadi yang sedang dilanda ketakutan. Yang pertama, Yeremia yang takut nyawanya melayang oleh salah seorang panitra yang bernama Yonatan, dan satunya lagi Raja Sedekia yang takut mengambil keputusan untuk menyerah kepada kehendak Allah. Ketakutan Yeremia adalah manusiawi dan itu normal. Tetapi ketakutan Sedekia adalah fatal karena ia tidak berani memutuskan di mana ia berpihak, kepada Tuhankah atau kepada para pemuka dan orang banyak itu. Sahabat-sahabat, hal yang sama kepada kita menjelang dekatnya hari penghakiman Allah. Allah dengan rahmat kasih-Nya hendak menolong sebagaimana Ia mau menolong Yehuda dan Israel kepada kita. Sebelum Ia akhirnya harus menjatuhkan hukuman pada semua mereka yang tidak mau mendengar dan tidak mau bertobat. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang dapat menolong kita selain Dia. Dan apapun instrumen yang Tuhan telah tetapkan untuk digunakan sebagai pengingat supaya kita bertobat, maka alat-alat itu akan melakukan pekerjaannya meskipun nampaknya mustahil bagi kita. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, takut mati itu wajar dan manusiawi. Tapi takut mengambil keputusan mengikuti Yesus dan seluruh kehendaknya berakibat fatal.
Oleh karena itu, perhatikan kata-kata seperti yang ada tertulis dalam firman-Nya, bahwa pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Berdasarkan Ibrani 3 ayat 15. Oleh sebab itu, jangan takut ambil keputusan mengikut Yesus dan menjalankan segala perintah-Nya. Sebab firman berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Karena Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tapi orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan itu hanya seperti keindahan padang rumput. Mereka akan habis lenyap bagaikan asap. Berdasarkan terang besar Alkitab, Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 37 ayat 18, dan Mazmur 37 ayat 20. Mari sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, putuskan mengikut Yesus dengan setia mulai hari ini hingga hari Maranatha. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.